Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya berdiri di sini akan membawakan sebuah tema tentang kesadaran ekologi. Hari-hari ini kita ditimpa beberapa informasi, beberapa kasus, beberapa fenomena tentang krisis ekologi. Apa itu krisis ekologi, Bapak-bapak? Yakni tumbuh-tumbuhan sudah kering, tumbuh-tumbuhan sudah banyak yang dibabati, pohon-pohon yang sebenarnya itu bertujuan untuk melindungi, untuk mengiupi manusia, dibabat habis oleh tangan-tangan manusia yang tidak beradab. Maka kita harus merujuk kepada Al-Quran, kita harus memahami, menghayati ajakan Al-Quran tentang esensi manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Bahwa Allah di situ menjawab pertanyaan para malaikat yang bertanya, wahai Allah, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang sebenarnya akan menumpahkan darah, yang sebenarnya akan merusak alam raya yang engkau ciptakan dahulu itu? Maka Allah membantah, maka Allah meyakinkan para malaikat itu bahwa yang akan diciptakan adalah makhluk yang akan membawa kedamaian, makhluk yang akan mengelola bumi yang kita tempat tinggali ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus memikirkan ulang. Kita harus mengupayakan bagaimana tempat tinggal, bagaimana bumi yang kita tempati ini terus untuk tetap dijaga, terus untuk dicarikan solusi agar problematika kerusakan, problematika sampah, problematika hal-hal yang dapat merusak bumi ini seperti banjir, seperti kebakaran hutan harus dientasi. Merujuk kepada Profesor Nasaruddin Umar selaku Kementerian Agama, bahwa beliau menggagas suatu kajian, suatu term yang hendaknya oleh masyarakat dewasa ini dilakukan. Apa itu? Yakni kesadaran ekologi. Apa ekologi itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Ekologi adalah sesuatu yang melekat dengan alam raya ini. Kenapa? Karena kita hidup di bumi ini tidak sendiri. Kita hidup di alam raya yang dinamakan bumi ini tidak sendiri. Kita berpijak di atas tanah. Kita selalu menggunakan air. Kita selalu menggunakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, sepantasnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah menyadari bahwa kita juga harus menjaga apa yang diciptakan oleh Allah, yakni berupa tanaman, apalagi hewan-hewan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati bahwa sebab apa yang kita lakukan, sebab apa yang kita kerjakan di muka bumi ini dapat merusak alam.
Kita harus mewaspadai hal tersebut. Sebab Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Bahwa hati-hati kita terhadap merusak bumi, sebab Allah akan menampakkan apa yang dirusak oleh manusia itu sebagai peringatan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mengsadarkan diri kita, mari kita mengingatkan saudara-saudara kita, mari kita mengingatkan anak cucu kita. Agar apa? Agar untuk terus melindungi bumi ini, agar terus melindungi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, agar terus menjaga, mengelola sampah dengan baik, agar tempat yang kita tinggali ini bersih, nyaman, dan menjadi akses yang indah di mata masyarakat. Tidak hanya di depan umat muslim saja. Sehingga esensi manusia diciptakan di muka bumi ini terasa. Apalagi kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menjaga kebersihan, karena diucapkan di situ an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah termasuk sebagian daripada iman. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita akan menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang bijak, manusia yang baik, maka selalu kita berpikir cerdas, selalu kita berpikir bagaimana solusi tersebut, bagaimana kita menciptakan solusi yang baik untuk kenyamanan di muka bumi ini. Sebagaimana tangan yang sebenarnya kosong ini, itu akan bercahaya ketika kita diliputi oleh ilmu kebijaksanaan. Bagaimana bahwa kita akan terus menjadi manusia yang baik di mata Allah, selain beribadah kepadanya, juga ikut serta menjaga alam raya ini. Oleh sebab itu, mari kita menjaga bumi kita, mari kita menjaga lingkungan kita, mari kita menjaga alam raya kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi mukmin yang bercahaya sebagaimana cahaya qalbu kita, sebagaimana cahaya akal yang ditetapkan Allah kepada kita, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.